Selamat pagi, pemirsa. Kasus pelecehan seksual di Indonesia pada dunia pendidikan kembali terungkap dan menimbulkan keprihatinan publik. Berdasarkan pendanaan tim advokasi pada kota besar di Indonesia tahun 2025, terdapat kurang lebih 41 siswa yang menjadi korban pelecehan seksual. Dari jumlah tersebut, hanya 4 korban yang membuat laporan resmi ke polisi. Sedangkan 1 korban bahkan terpaksa untuk mencabut laporannya karena merasa tertekan dan akhirnya pindah universitas. Pelakunya adalah seorang tenaga pendidik yang diduga melakukan tindakan tidak pantas terhadap sejumlah siswi. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri untuk melapor. Baik, untuk informasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan reporter kami di lapangan. Farisa, bagaimana kondisi terkini? Baik, terima kasih Devan. Di mana di sini saya melaporkan dari kantor polisi. Kasus ini mencuat setelah seorang korban, yakni mahasiswa, melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya. Di mana saat ini dia baru berani melapor setelah mengetahui bahwa pelaku, yakni seorang tenaga pendidik, seorang dosen diduga. Baik, di sini saya sedang bersama mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dosen kampusnya sendiri. Baik, selamat pagi. Apakah bisa diceritakan sejak kapan pelecehan seksual ini terjadi? Saya mengalami hal ini sejak lama. Saya sempat takut untuk bicara, tapi ketika saya tahu, ternyata bukan hanya saya yang menjadi korban. Saya merasa hal ini harus melapor. Saya merasa agar kejadian ini tidak terulang kembali kepada mahasiswa yang lain. Baik, di sini saya bersama pihak kepolisian yang menangani kasus pelecehan seksual. Selamat pagi Bapak, apakah bisa diceritakan terkait tentang kasus pelecehan ini? Ya, kasus ini kami telah mengamankan terduga pelaku saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga. Proses penyelidikan masih terus berjalan dan kami menghimbau siapapun untuk yang merasa menjadi korban untuk segera melapor agar kasus ini dapat ditangani secara menyeluruh. Baik, terima kasih. Selain dari pihak kepolisian, Lembaga Pelayanan Perempuan juga memberikan pendapat tentang kasus pelecehan. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan di dunia pendidikan. Seharusnya, dunia pendidikan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa. Maka dari itu diperlukan sistem pelaporan yang aman bagi korban dan sanksi tegas bagi pelaku agar kasus ini tidak akan terulang kembali. Tingginya laporan kasus pelecehan seksual di dunia akademik Indonesia telah menjadi alarm keras bahwa ruang belajar belum sepenuhnya aman, di mana sekolah dan kampus yang seharusnya melindungi justru kerap gagal mencegah kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta sistem pelaporan yang tidak berpihak pada korban. Di mana sejumlah kasus menunjukkan bahwa pelecehan seksual di lingkungan pendidikan terjadi secara berulang dan berlangsung lama. Dalam satu kasus, korban baru melapor pada tahun 2025. Meski pelecehan yang dialaminya terjadi belasan tahun lalu. Pelaku yang merupakan seorang tenaga pendidik diketahui masih melakukan tindakan serupa terhadap korban lain, di mana fakta ini menegaskan bahwa gagalnya institusi dalam mendeteksi dan menghentikan pelaku selama bertahun-tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual di dunia akademik bukan hanya insiden tunggal, melainkan masalah struktural. Oleh karena itu, lembaga pendidikan wajib membangun sistem penanganan yang tegas, cepat, dan berpihak pada korban demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga bermartabat. Saya Farisa, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Farisa. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang aman bagi seluruh siswa. Perlindungan korban, sistem pengawasan yang kuat, serta pencegahan harus menjadi prioritas bersama. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Dan saya
Devan Farlianto, izin pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.